Sejak pertama kali diluncurkannya Jeep atau diproduksinya Jeep di tahun 1941, Jeep itu dibikin dengan basic military atau diproduksi dengan kebutuhan militer. Jadi salah satu kendaraan taktikal yang diperuntukkan untuk kebutuhan militer. Seiring berjalannya waktu, Jeep makin banyak yang menyukai karena desainnya gagah, intimidatif, terus khususnya para cowok ya, cowok-cowok keren yang sukses itu suka banget dengan desain atau modelnya Jeep. Akhirnya makin kesini Jeep itu dibikinlah lebih bahasanya itu ya, lebih sesuai dengan kebutuhan sehari-hari bisa digunakan untuk sehari-hari. Jadi kesan-kesan yang ada di militer atau taktikalnya semakin dikurangi, tapi fitur-fitur untuk penggunaan sehari-hari makin diperbanyak. Akhirnya sampai sekarang itu kode sasisnya sudah sampai dengan Jeep JL dan Jeep GT Gladiator. Makin banyak yang gunakan Jeep sekarang untuk daily driver, kebutuhan sehari-hari. Padahal basicnya itu adalah mobil yang dibikin bisa ke segala medan dengan durabilitas tinggi, happy duty, terus suspensi sih, kalau kita bicara suspensi memang tidak bisa kita handalkan ya masalah kenyamanan di bagian suspensi mobil Jeep ini, karena basic dari mobil ini adalah mobil taktikal atau mobil perang dulunya. Nah, ngomongin Jeep, banyak banget yang berasumsi mobil Jeep itu adalah mobil yang nggak bisa nyaman kalau dibawa daily driver, konsumsi bahan bakarnya terus boros, mau dibikin irit juga susah, terlalu banyak yang mesti dirubah. Nah, di belakang saya ini ada sebuah Jeep JK tahun 2012 bermesin diesel atau CRD, jadi biasa disebut juga CRD tahun 2012, warna hitam. Nah, ini kita upgrade mulai dari bagian suspensi sampai ke bagian interiornya itu dibikin super nyaman. Apa aja yang sudah kita upgrade di Jeep JK diesel ini, kita akan bahas kupas secara tuntas di video kali ini. Selamat datang di channel YouTube Planet Jeep, channel yang membahas segala macam informasi tentang dunia Jeep, mulai dari pedesaan sampai perkotaan, mulai dari nasional sampai internasional. Banyak hal yang perlu kita pikirkan untuk membuat sebuah Jeep, khususnya kayak seperti di sebelah saya ini Jeep JK, agar terasa lebih nyaman. Mulai dari bagian suspensi, eksterior, sampai ke bagian interiornya. Jadi pada saat kita membawa mobil sebuah mobil Jeep gitu ya, dari dalam sampai ke kenyamanan di bagian suspensinya, kita bisa merasakan kenyamanan untuk digunakan sebagai daily driver, mobil daily driver. Itu benar-benar harus kita pikirkan secara detail dan rinci. Di bagian suspensi apa aja,
Terus tampilan looks atau di bagian luarnya supaya tetap matching, konsepnya pun jelas gitu, itu harus kita pikirkan juga. Jadi nggak bisa asal sembarangan modifikasi, nggak bisa asal sembarangan kita tempel modifikasi atau aksesoris di mobil Jeep, ya nggak bisa. Semuanya harus kita pikirkan dengan detail. Sampai ke bagian interiornya, Jeep JK Diesel 2012 ini mendapat sentuhan yang luar biasa. Karena saya spill dulu sedikit ya di bagian interior ya. Nanti akan kita bahas secara detail di akhir video untuk bagian interiornya. Ini joknya yang biasanya paling sering mendapat komplainan di bagian dalam nih ya. Di bagian dalam paling sering didapat komplainan, apalagi kalau misalnya ngajakin keluarga perjalanan jauh, long trip gitu. Wah, yang duduk belakang itu benar-benar tersiksa itu kalau misalnya menggunakan mobil Jeep gitu. Karena standarnya mobil Jeep ini baris keduanya itu bangkunya paten. Nah, tapi di Jeep JK Diesel 2012 ini mendapatkan upgrade yang luar biasa. Front, bagian depan, bangkunya itu diganti menggunakan bangku yang sudah electric seat. Jadi bisa diatur tingkat reclining. Ya, reclining dan slidingnya itu diatur secara elektrik. Untuk di row kedua atau baris keduanya, nah ini sudah tidak akan mendapat komplainan lagi karena sudah dibikin captain seat dengan kualitas leather atau kulit yang benar-benar premium. Bisa di sliding, bisa di reclining. Nah, tapi akan kita bahas nanti ya di segmen terakhir lah untuk di bagian interiornya. Karena percuma juga kalau di bagian dalam itu udah nyaman, jadi terus udah kelihatan mewah, tapi suspensinya itu tidak mendukung atau tetap aja keras, nggak nyaman kan, itu jadi percuma. Ujung-ujungnya mobilnya jadi males juga nanti dibawanya. Nah, jadi upgrade yang kita bikin di mobil ini itu benar-benar full upgrade mulai dari bagian suspension, eksterior sampai ke bagian interior. Kita bahas dulu di bagian apa ya, eksteriornya. Nah, Jeep JK basicnya adalah Jeep Wrangler JK dengan mesin diesel 2800 CRD. Nah, ini basic engine-nya diesel dan sudah di remap juga, di mapping ulang untuk mendukung torsi dan horsepower supaya lebih meningkat, mendukung supaya lebih bertenaga ini mobil pada saat digunakan untuk daily. Karena basic engine yang diesel ini banyak yang komentar lumayan lemot ya. Jadi ya perlulah untuk di mapping ulang supaya torsi dan horsepowernya naik, jadi lebih responsif dan lebih bertenaga mesinnya. Ini sudah di mapping ulang di bagian engine-nya karena ada turbo juga, jadi bisa lumayan signifikan kenaikan torsi dan powernya. Terus tampilan di bagian eksteriornya, nah tadi saya sudah bilang ini adalah basicnya adalah Jeep JK tahun 2012. Supaya kelihatan lebih fresh, nah jadi di bagian depan eksteriornya ini di facelift seperti Jeep JL. Kalian bisa perhatikan mulai dari bagian kap mesin, di bagian grillnya ini benar-benar sama seperti Jeep JL. Bagian fender menggunakan DRL dan set marker, jadi lampu sennya dan lampu DRL sama persis yang seperti digunakan di Jeep JL. Tuh. Dan di repaint sesuai dengan warna bodinya. Ini yang pertama ya. Ini adalah paket facelift ya. Dijualnya adalah paket facelift mulai dari kap mesin, grill, fender itu sudah paket include. Jadi tinggal ditambahkan lagi front bumper. Ini juga sama menggunakan front bumper yang sering digunakan di Jeep JL. Jadi kalau kalian tidak lihat secara teliti, mungkin kalian kira ini adalah sebuah Jeep JL. Padahal aslinya adalah Jeep JK CRD diesel tahun 2012. Oh. Ini kap mesinnya sudah menggunakan kap mesin model Jeep JL yang OM atau yang standarnya ya. Kalian bisa perhatikan di bagian kisi-kisi di bagian sini ya. Nah, itu sangat-sangat menyerupai dengan punyanya Jeep JL. Terus, nah ini juga bisa kalian perhatikan di bagian washernya. Nah, washernya ini Jeep JL seperti ini. Sangat-sangat berbeda dengan Jeep JK. Terus, kalian bisa perhatikan lagi di bagian grill nih. Patokan atau tolak ukur yang bisa kalian lihat yang paling gampang untuk Jeep JK dengan Jeep JL. Nah, di bagian grill ini, kalau Jeep JK di sini ada turn signal atau sen bagian depan. Di bagian kiri dan kanannya. Nah, kalau di Jeep JL itu tidak ada. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah tidak ada lagi turn signal atau sen bagian depannya. Jadi grillnya sudah benar-benar mirip dengan Jeep JL. Untuk lampunya ini sudah diganti menggunakan LED. Kebetulan di sini menggunakan original dari JW Speaker. Terus fender juga ini part include atau paketan include dengan facelift dari Jeep JK dengan Jeep JL.
Jadi, tapi ini modelnya high flare ya, posisi fendernya ini jadi lebih tinggi. Nah, itu juga salah satu pertimbangan pada saat kalian memodifikasi, jadi harus dipikirkan nanti lift kitnya berapa, penggunaan bannya nanti berapa, karena ini salah satu part yang untuk looks atau penampilan itu lumayan mengganggu kalau kalian salah memilih part ya. Contohnya di fender ini, karena fendernya tadi sudah saya bilang, ini high flare, posisinya itu lebih tinggi, jadi jarak antara bagian sini nih, bagian bawah fender dengan tapak ban, nah itu tuh lumayan jauh. Makanya harus benar-benar dipikirkan nanti penggunaan bannya berapa. Nah, ini kalian bisa lihat kan dari Jeep JK ini looks-nya seperti apa, karena ini benar-benar kita sudah desain, kita pikirkan mulai dari bagian suspensi, eksterior sampai ke interiornya, itu kita pikirkan dengan detail supaya mulai dari looks, kenyamanan, terus kemewahan, pokoknya secara keseluruhan itu kelihatannya benar-benar udah proper banget, udah sempurna gitu. Jadi fendernya ini ada paket include. Nah, di sini juga kalian bisa lihat ini ada salah satu bagian panel fender ini. Nah, ini sudah benar-benar menyerupai dengan punyanya Jeep JL. Di sini ada kisi-kisi, biarpun tidak berfungsi atau tidak fungsional, tapi ini benar-benar sudah bikin jadi mirip dengan Jeep JL. Gitu. Ya, itu bagian fender, kap mesin. Nah, di sini juga sudah ditambahkan additional lighting di bagian pilar A kiri dan kanannya menggunakan lampu dari Steady. Ditambahin cover warna amber juga. Di bagian light bar atas kaca depannya ukuran 50 inci menggunakan light bar dari brand Rock Country. Ukuran 50 inci. Ini smoke ya, smoke lens. Jadi kalau misalnya dilihat secara detail agak sedikit gelap itu lensanya. Lengkap dengan bracket light bar dan bracket lampu pilarnya. Front bumper, nah supaya kelihatan lebih gahar dan lebih gagah lagi, karena tampilannya udah JL banget ya. Udah mulai dari kap mesin, grill, front bumper, fender, udah Jeep JL banget. Nah, di sini juga bulbarnya tetap dipasang dan sudah menggunakan winch dari, ngintip sedikit ya. Ini kayaknya pakai Xeon, winch dari Warren yang Xeon. Ditambahkan juga nih lampu tembak dari Pia ukuran 5,5 inci. Oh, ini dudukan plat nomornya jadi satu dengan roller winch-nya. Lengkap dengan skip plate, sudah berbahan baja, jadi jauh lebih gagah, lebih aman lagi, dan lebih proper lagi. Untuk di bagian eksterior bagian depan ya, sampai ke bagian sampingnya. Kita lanjut ya ke bagian sampingnya. Jadi di bagian samping ini juga sudah ditambahkan doorstep original dari Smithybill, lengkap dengan side step elektrik dari T-Max. Dan side stepnya ini di repaint. Warnanya warna hitam agak gloss gitu ya. Karena kalau misalkan aslinya bahannya itu warnanya itu warna doff banget, tapi di sini di repaint nih. Supaya kesan elegan kali, kesan elegan atau mewahnya dapat banget itu. Itu di bagian sampingnya. Supaya lebih kelihatan totalitas lagi menyerupai dengan Jeep JL. Nah, di bagian spionnya juga sudah di-upgrade ini. Cover spionnya diganti yang sudah ada lampunya nih, seperti di Jeep JL. Kalau kalian perhatikan di Jeep JL itu kan ada turn signal atau lampu sen ya, supaya mirip dengan Jeep JL. Nah, di Jeep JK ini juga sudah diganti cover spionnya yang ada lampunya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Lanjut untuk eksterior di bagian belakang. Nah, di bagian belakang ini selera ya. Sebenarnya kalau misalkan rekomendasi dari kita itu biar kelihatan lebih matching, lebih sempurna lagi, sebenarnya memakai bumper yang pasangan dari bumper depan gitu. Misalkan menggunakan bumper Mopar Off-Road, nah ini lebih cocok sih gunakan sebenarnya bumper Anniversary. Nah, tapi kebetulan di mobil ini menggunakan bumper AEV lengkap dengan tire carrier-nya juga AEV. Third backlight atau lampu kobranya menggunakan rigid cast. Nah, itu jadi perlu kalian pikirkan ya. Kalau masalah tire carrier itu ya hukumnya udah wajib ya pada saat kalian upsize ini rodanya, apalagi dari 32 yang standar sekarang menggunakan 37. Jadi udah wajib hukumnya kalian upgrade juga, ganti tire carrier-nya yang lebih kuat untuk menopang beban ban serep yang jauh lebih berat dari ukuran standarnya. Saya ulangi sekali lagi, jadi untuk di bagian belakang itu bumper belakangnya menggunakan AEV, tire carrier-nya juga AEV, lampu kobranya menggunakan rigid cast. Stop lamp di bagian belakang itu juga di-upgrade, di facelift menggunakan stop lamp model Jeep JL. Jadi kalau misalnya dilihat dari bagian belakang, orang yang tidak terlalu tahu atau tidak terlalu mengerti tentang Jeep, tentang mobil Jeep, mungkin itu akan mengira adalah
sebuah Jeep JL. Padahal aslinya adalah Jeep JK yang di-upgrade atau di facelift menjadi Jeep JL. Itu tadi untuk eksterior, mulai dari bagian depan, samping, sampai ke bagian belakang. Kita lanjut ke bagian suspensinya. Nggak cuma keren, tapi harus kita pikirkan juga kenyamanan mulai dari bagian suspensinya. Nah, sekarang kita masuk ke segmen suspensinya. Di sini, di Jeep JK CRD Diesel tahun 2012 ini, sistem suspensinya juga di-upgrade menggunakan part-part yang bisa dibilang premium ya. Lift kitnya menggunakan lift kit dari Teraflex. Ukurannya 3 inci. Nah, nyambung lagi sama yang tadi saya sampaikan dengan fender, jadi harus kita pikirkan secara detail. Kalau menggunakan fender yang standar, tidak di facelift seperti Jeep JK Diesel 2012 ini, yang tadi saya sampaikan fendernya high flare lebih tinggi. Nah, itu idealnya dengan lift kit 3 inci menggunakan ban ukuran 35. Tapi di Jeep JK ini kita gunakan ukuran ban 37. Kenapa? Pertama alasannya karena high flare. Jadi karena fender dari model Jeep JL ini high flare posisinya lebih tinggi, supaya looks-nya dapat, supaya tidak terlalu jauh antara bagian bawah fender sampai dengan tapak ban. Nah, itu kita gunakan ukuran 37. Pertanyaannya, bagaimana dengan bagian belakang? Karena bagian belakang itu tidak high flare, masih ideal dan masih mumpuni, masih bisa kita aplikasikan ukuran ban 37 sampai ke bagian belakang. Satu pertanyaan yang pasti kita sampaikan atau kita pertanyakan ke owner mobilnya, mobil nanti kebutuhannya untuk apa? Itu yang paling penting. Kalau misalkan kebutuhan mobil ini tidak untuk off-road, overland, hanya digunakan untuk daily driver atau on-road, kita masih merekomendasikan penggunaan ban 37 di mobil ini dengan lift kit 3 inci. Karena kalau misalkan mobil ini ada digunakan entah itu untuk off-road ringan ataupun overland, yang otomatis nanti travel mobil atau travel suspensinya bisa bekerja lebih optimal lagi, pasti tidak akan kita rekomendasikan untuk penggunaan ban 37 karena pasti beresiko besar untuk gasruk atau mentok nanti ke bagian fender atau ke bagian bumper belakangnya. Makanya itu pasti kita tanyakan dulu ke pemilik mobilnya, penggunaan mobil atau kebutuhannya nanti untuk apa. Kalau memang hanya untuk on-road atau daily driver, masih kita rekomendasikan untuk penggunaan ban 37. Ngomongin ban 37, langsung aja kita ke bagian rodanya atau kakinya nih. Jadi di sini menggunakan ban dari brand BF Goodrich ukuran 37 12,5 ring 17 yang all trend. Jelas tadi penggunanya untuk on-road atau daily driver, supaya kesan gagahnya tetap dapat tapi tidak terlalu noise di jalanan, jadi digunakan yang all trend. Kombinasi velgnya menggunakan velg dari Fuel Rincon ring 17 dengan lebar tapak 9 inci. Kalau velg itu adalah urusan selera. Banyak banget pilihan velg yang bisa kalian pilih, yang bisa digunakan di mobil Jeep JK maupun Jeep JK, Jeep JL, Jeep JT, itu udah banyak banget pilihannya. Suspensinya tadi sudah saya jelaskan menggunakan lift kit dari Teraflex ukuran 3 inci kombinasi dengan shock Ohlin ukuran 2-3 inch yang sudah mempunyai setelan two-way. Jadi mulai dari ribbon dan kompresinya sudah memiliki setelan semua. Makanya berani kita jamin atau berani kita warranty kenyamanan di bagian suspensinya ini sudah benar-benar teruji, sudah benar-benar nyaman. Terus dari paketan lift kit ya, supaya benar-benar lengkap. Jadi dari paketan lift kit ini ada juga beberapa part yang kita ganti. Yang pertama itu steering stabilizer. Steering stabilizernya ini juga sudah diganti menggunakan steering stabilizer dari Fox, tapi bukan yang ATS. Apakah sudah cukup? Cukup, karena penggunanya hanya daily driver. Jadi tidak berat gitu, penggunaannya, kebutuhannya tidak berat. Jadi ini juga sudah cukup untuk menahan beban roda 37 yang sudah diaplikasikan di mobil Jeep JK ini. Perot dan draglingnya juga sudah diganti menggunakan yang heavy duty dari brand Synergy. Track barnya
Bagian depan sampai ke bagian belakang juga sudah di-upgrade menggunakan yang heavy duty dari brand Teraflex yang sudah bisa di-adjust. Jadi pada saat mobil ini di lift up tingginya 3 inci, bisa kita atur secara manual atau secara mekanikal sumbu roda kanan dan kirinya supaya tetap balance dengan track bar yang adjust itu. Sampai dengan diff cover atau cover gardannya juga sudah di-upgrade atau diganti menggunakan diff cover atau cover gardan dari brand ARB yang berwarna merah untuk bagian depan sampai ke bagian belakang. Tidak hanya itu yang mendapat upgradean atau modifikasi di bagian suspensi. Mobil ini juga mendapat sentuhan atau upgrade di bagian remnya. Nah, supaya pada saat mungkin mobil ini nanti dibawa daily driver atau perjalanan long trip, perjalanan jauh, remnya pun tetap kita yakin tetap pede. Di Jeep JK Diesel tahun 2012 ini di-upgrade juga remnya menggunakan rem atau big brake kit dari Brembo. Nah, jadi biarpun penggunaan bannya sudah besar 37, kalian dengan kecepatan tinggi mungkin 100 kpj, ngeremnya juga tetap pede. Gitu. Jadi benar-benar totalitas banget upgrade yang ada di Jeep JK Diesel 2012 ini. Di bagian suspensinya sudah saya jelaskan, shocknya menggunakan all-in premium shock yang ada di Jeep saat ini. Terus peleknya menggunakan fuel, bannya menggunakan BF Goodrich yang all trend, sampai ke bagian remnya menggunakan Brembo. Sekarang kita bahas di bagian interior yang bisa dibilang jarang ya mendapat sentuhan atau modifikasi di bagian interior di sebuah mobil Jeep. Luar biasa. Kalian bisa lihat sendiri nih kondisi di dalam kabin atau di bagian interior Jeep JK CRD diesel tahun 2012. Jadi benar-benar sempurna, mendapat sentuhan yang luar biasa mulai dari bagian luar sampai ke bagian dalamnya. Di bagian setirnya aja di sini di retrim ulang atau di cover ulang kulit setirnya. Ini jadi supaya lebih fresh, lebih baru lagi dengan jahitan warna merah. Serasi dengan bagian joknya. Nah, joknya ini sekarang jauh lebih empuk dan lebih nyaman. Pertama udah elektrik, jadi pengaturan joknya khusus untuk bagian driver dan passenger ini, pengaturannya sudah bisa digunakan secara elektrik. Jadi bisa kita operasikan secara elektrik, mulai dari reclining. Nah, tuh. Jadi kita atur secara elektrik, tidak perlu tuas-tuas dan tidak perlu tenaga atau effort yang luar biasa lagi, effort yang lebih lagi dalam mengatur jok bagian driver dan passengernya nih. Begitu juga dengan slidingnya. Tuh, jadi slidingnya bisa diatur secara elektrik semua. Dan yang tadi saya bilang lebih empuk ini joknya. Aduh, enak banget sekarang duduknya. Jadi mau kita bawa sendiri, mau kita jadi penumpang, ini dijamin tetap nyaman menggunakan mobil Jeep ini. Terus nggak hanya di bagian joknya yang mendapat sentuhan, di bagian entertainmentnya juga ini juga sudah di-upgrade menggunakan yang bisa Bluetooth. Bisa Bluetooth dan lebih kekinian lah ya, lebih modern ya. Kalau misalkan bawaan dari Jeep JK Diesel 2012 ini kan bisa sebenarnya Bluetooth, cuma konektivitasnya itu lumayan susah. Untuk menghubungkan Bluetooth-nya itu harus menggunakan voice command. Jadi agak rumit dan kualitas suaranya pun kalau bisa terhubung itu ya nggak bagus ya. Ya standar banget lah. Jadi dengan di-upgrade-nya head unit ini ya menghubungkan konektivitas Bluetooth-nya jauh lebih mudah dan lebih modern lah ya, lebih kekinian lah sekarang ya. Nah, ini kisi-kisi AC-nya juga ini mendapat sentuhan di cat warna hitam yang aslinya. Kalau misalnya kalian suka perhatikan videonya Planet Jeep, ini berwarna abu-abu dove, sekarang warnanya menjadi hitam. Terus di sini ada phone holder, grab handle, tidak lupa ada di bagian pilar A dan di bagian roll bar-nya lengkap banget grab handle-nya. Jadi aksesnya sudah dibantu dengan push step elektrik. Di bagian dalam juga sudah lengkap banget grab handle-nya. Tuh, di bagian pilar A dan bagian roll bar-nya. Di bagian pilar A di sini juga sudah ada saklar dari Rugged Ridge. Ini untuk menyalakan lampu-lampu tambahan yang ada di bagian front bumper, pilar A, kanan dan kiri, dan di atas kaca depan, di bagian atas kaca depan light bar 50 incinya ya. Kalau misalnya saya lihat, saya perhatikan lagi di bagian tweeter kanan dan kirinya, ini juga sudah di-upgrade ini. Sudah diganti juga dengan brand aftermarket. Pasti kualitas suaranya jauh lebih bagus dibandingkan yang OEM-nya nih ya. Satu hal yang kalian pasti amazing dah ngelihatnya nih, bagian plafonnya.
Jadi bener-bener lengkap, bener-bener totalitas banget upgrade yang ada di bagian interior mobil Jeep JK Diesel 2012 ini. Karena ini salah satu bagian yang kalau nggak biasa ya bawa mobil Jeep, yang mungkin sebelumnya seringan bawa mobil yang nyaman ya, SUV nyaman, canggih, kaya dengan fitur. Wah, ini pasti kaget dan mungkin tidak akan bertahan lama untuk menggunakan mobil Jeep. Tapi semuanya diimprovisasi di mobil Jeep JK Diesel 2012 ini. Jadi bagian plafon ini kalau misalnya kan nggak dimodifikasi seperti ini lumayan panas. Karena bagian hardtopnya itu langsung tembus ke bagian dalam tanpa ada lapisan-lapisan yang lain lagi. Contohnya paling gampang, mobil ini dijemur aja di tempat yang panas gitu. Setengah jam aja, itu uap panasnya akan masuk secara luar biasa. Pada saat kita mau masuk ke mobil ini, mau nyalain mobil aja, wah itu panasnya udah sangat-sangat luar biasa, panas banget. Dengan modifikasi di bagian plafon seperti ini sangat membantu menyerap atau menahan panas yang langsung dari hardtop itu. Desainnya pun keren banget gitu. Kalian bisa lihat nih, desainnya pun ini serasi matching banget sama di bagian joknya ya. Desainnya dibikin sama. Jadi empuk lah gitu. Aduh, keren dah. Ini jarang soalnya mendapat sentuhan sampai ke bagian sini. Biasanya di Jeep JK itu untuk mengurangi daya panas yang masuk lewat plafon ini menggunakan headliner atau perdam. Jadi buat kalian yang sering nonton video Planet Jeep, mungkin kalian sering banget melihat atau mendengar di sini ditambahkan headliner atau perdam original dari Mopar. Tapi ini benar-benar di retrim ulang, dimodifikasi full, tercover di bagian plafonnya supaya tidak terlalu panas dari bagian plafonnya ini. Tuh, itu baru di bagian depan. Jadi sampai ke armrest bagian tengah ini semuanya di retrim ulang, jadi empuk ya, empuk banget loh. Asli beneran loh, jadi empuk banget ini. Dari setir, joknya. Ini mungkin karena ditambahin juga ya busanya, selain diganti dengan yang elektrik, busanya juga ditambahin. Jadi ya kita duduknya jadi enak banget loh. Makanya tadi saya bilang, mau kita nyetir, mau kita jadi penumpang, itu jamin nyaman banget deh. Ini baru di bagian depan. Di bagian belakangnya itu lebih keren lagi. Kita intip langsung ke bagian belakangnya. Apa saya bilang tuh, enak dan nyaman banget itu, mulai dari eksterior sampai ke interiornya. Apalagi kalau misalnya kalian disupirin ya, biasanya owner Jeep itu jarang banget yang pengen disupirin ya, karena kenyamanan bawa mobil Jeep itu pada saat emang disetir sendiri. Tapi dengan modifikasi yang ada di bagian interior di mobil Jeep JK 2012 ini, biarpun kalian disupirin akan tetap nyaman. Mau itu perjalanan dekat atau perjalanan jauh, ini dijamin akan tetap nyaman. Karena bangku di bagian row kedua atau baris keduanya ini sudah diganti menggunakan yang captain seat dan sudah bisa di reclining dan sliding. Saya contohkan ya. Karena begini ya, di row kedua atau baris kedua mobil Jeep JK itu bangku standarnya atau jok standarnya itu tidak bisa diapa-apain. Jadi udah paten begitu aja tuh, mau di reclining, mau di sliding, tidak bisa semuanya. Tapi dengan di upgrade atau diganti seperti di Jeep JK ini menggunakan captain seat, bisa reclining dan bisa sliding. Akan jauh lebih nyaman untuk perjalanan, mau perjalanan jauh, perjalanan dekat, jauh lebih nyaman. Kalau kalian menggunakan supir, menggunakan driver, ini juga jauh lebih nyaman. Kalian duduk di baris kedua Jeep JK yang sudah dimodifikasi seperti ini. Satu hal yang agak disayangkan ya, menurut saya ya, bagian depannya nih, bagian jok driver dan passengernya itu kan sudah elektrik ya. Kok ini tidak menggunakan elektrik ya? Padahal ada loh. Tuh, ini masih menggunakan tuas. Tuh, jadi untuk mengatur reclining dan slidingnya itu masih menggunakan tuas. Tapi udah jauh lebih nyaman daripada standarnya. Bangkunya pun empuk banget ini. Dibandingkan yang standarnya jauh lebih empuk karena mungkin ditambahin juga kali busanya. Kualitas kulitnya ini juga premium nih, kualitas kulitnya. Satu hal kalau kalian perhatikan, nah di bagian tengahnya nih, armrestnya, kalau misalnya ada dua penumpang di bagian tengah atau baris keduanya ini, nah ini mungkin armrest tengahnya akan rebutan. Karena hanya ada satu armrest di bagian tengahnya nih. Tapi kalau di bagian sisi kanan dan kirinya itu punya masing-masing. Tuh, jadi hanya ada satu space ya, karena mobil Jeep ini kan space-nya tidak selega mobil-mobil SUV atau MPV yang biasa menggunakan captain seat ya. Jadi ya hanya bisa akomodir satu armrest saja di bagian tengah ini. Tapi ya lumayan lah, tidak setega yang sebelumnya atau standarnya. Jadi ini lebih manusiawi kalau misalnya kita duduk di row kedua, apalagi untuk perjalanan jauh ya. Jadi di sini sudah ada armrest dan bisa yang penting bisa di reclining. Nah, kalau misalnya kita mau tidur, capean gitu, nah disupirin sama orang,
masih bisa lah ini tidur. Dan ya nggak jadi mabok lah, dan bisa sliding juga. Biarpun masih diatur secara manual. Kalian perhatikan sampai ke bagian floornya, bagian lantainya itu mendapat sentuhan yang luar biasa, keren banget. Jadi kesan mewah, kesan elegan itu benar-benar kental ada di sebuah mobil Jeep JK Diesel 2012 ini. Jadi itu tadi review modifikasi Jeep JK CRD atau Jeep JK Diesel tahun 2012 yang mendapat sentuhan atau modifikasi secara luar biasa dan secara keseluruhan, mulai dari bagian suspensi, engine, eksterior, dan bagian interiornya. Dan porsinya itu bisa dibilang merata porsinya. Biasanya modifikasi yang ada di mobil Jeep itu lebih banyak di bagian suspensi dan eksteriornya. Tapi di Jeep JK Diesel ini benar-benar sempurna. Porsinya benar-benar merata sampai ke bagian interiornya. Kalian bisa lihat sendiri tadi di bagian interiornya. Jadi keren dan nyaman banget. Buat kalian yang punya Jeep JK yang pengen dibikin nyaman juga kayak gini, mulai dari bagian suspensi, eksterior, dan interiornya, langsung aja hubungi sales konsultannya Planet Jeep. Atau kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol dulu, lebih dekat lagi, mau mampir dulu ke tempatnya Planet Jeep, kita ada di Komplek Otomotif AXC, Blok VIP 09-16, Sumarekon, Bekasi. Terima kasih kalian sudah menonton video kali ini. Sampai ketemu di video-video review modifikasi Planet Jeep yang lainnya. Dadah!